dalam kegiatan parenting class, di mana kegiatan ini kami mengambil tema komunikasi efektif antara orang tua dan anak. Nah, kita menyadari bahwa pendidikan itu bukan hanya tanggung jawab sekolah. Kami di pendidikan mengenal adanya pusat pendidikan, di mana yang pertama itu ada sekolah, kemudian yang kedua ada masyarakat, dan yang paling penting dan yang paling utama itu ada pada keluarga. Bagaimana keluarga menjadi landasan pokok pendidikan dari anak itu sendiri, mulai dari dalam kandungan, kemudian lahir, bayi, anak-anak, hingga memasuki usia remaja seperti ini, di mana peran orang tua itu memiliki bagian yang sangat penting bagi tumbuh kembang anak. Dan kami berharap dari kegiatan ini Bapak Ibu dan juga anak-anak bisa menumbuhkan komunikasi yang efektif dengan anak itu sendiri. Bagaimana cara meningkatkan kedekatan hubungan antara orang tua dan anak, sehingga anak percaya kepada Bapak Ibu dan mau terbuka menyampaikan hal-hal yang dialami anak itu, baik di sekolah, baik di masyarakat, ataupun hubungan mereka, pertemanan mereka. Jadi dengan komunikasi yang efektif, tentunya hal-hal yang kita inginkan akan bisa terwujud, dan tentunya hal-hal yang tidak kita inginkan dapat kita hindari. Nah, saya mohon dari Bapak Ibu semuanya, tentunya kami di sini hadir bersama dengan tim psikolog Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga akan menyampaikan sedikit trik dan tips untuk meningkatkan komunikasi tersebut, sehingga anak Bapak Ibu mau terbuka menyampaikan hal-hal yang masih dipendam, mungkin yang enggan disampaikan kepada orang lain, sehingga mereka memiliki tempat aman untuk pulang dan bercerita dengan Bapak Ibu. Itu harapan kami. Nanti bisa menurunkan tingkat stres. Ya, asik, benar sekali. Jadi nanti harus sering-sering ya, bapak sama anaknya atau ibu sama anaknya pelukan. Ya, tadi itu perkembangan otak paling pusat ada di sistem limbik di bagian sini. Ya, itu kenapa anak-anak lebih banyak mereka mengandalkan emosinya, dengan pedih lah, sudah dioren, agak untung. Itu karena lebih banyak dipengaruhi oleh emosi. Terus mendampingi itu bukan berarti Bapak Ibu terus di sampingnya anak, bukan ya Bapak Ibu ya, lebih kepada oke, saya sekarang di rumah lelah waktu cuma 20 menit makan sama anak, tapi gunakan itu untuk ngobrol. Tidak hanya untuk menasihati, beri enak membantu ada pesugihan gaya, itu kan menasihati ya Bapak Ibu. Kesel anak-anak. Adik-adik suka nggak banyak dinasihati sama orang tua? Nggak suka ya? Tapi kalau misalnya orang tua ngobrolnya, juga saja kan bapak jadi kan bisa di sekolah, suka nggak kalau ada ngomong kayak gitu? Lebih nyaman pastinya ya. Jadi atau seksi ngobrol sama anak ya. Jadi sering sekali berseberangan komunikasinya sama anak. Ini karena disebabkan oleh bapak ibu dan anak itu ada di kelompok generasi yang berbeda. Ya, berbeda sekali. Coba deh sekali-sekali kita menempatkan posisi kita di anak kita, biar kita tahu gimana sih cara pandangnya tentang dunia ini. Jadinya kita bisa nimpalin ya istilah balik. Jadi kita bisa nemenin anak kita. Karena ketika putra putri bapak ibu ada di usia remaja itu dengan seseorang yang sedang ada dalam fase transisi dari anak menuju dewasa. Jadi remaja ini ada di fase tengah-tengah bapak ibu. Ya, fase tengah-tengah ini seringkali mereka di satu sisi mereka kan sudah nggak lagi anak-anak, tapi di satu sisi mereka
belum dewasa juga. Jadi ketika misalnya anaknya bilang, Bu, ambilin mampu, tuh nunggu nyemak mampu keleh, kayaknya. Nah, ya. Terus anaknya bilang, Bu, kalau pesun agak motor, dan agak motor cedik, kayaknya. Itu Bapak Ibu, ya. Kok ibu orang kan, keleh jadi orang cedik, Bapak Ibu. Ya. Kondisi-kondisi seperti inilah yang sering kali membuat remaja mengalami dilema. Ya, ini yang Bapak Ibu harus sadari. Bapak Ibu kan sampun anak Truna dan Bajang ya? Ampun, pasti. Tante ingat engket pidan waktu Truna dan Bajang. Susah diatur atau mudah diatur? Sama juga susah Pak. Ya. Kalau Bapak Ibu waktu Bajang dan Truna susah diatur, berarti Bapak Ibu juga pasti agak sulit ngatur anaknya sekarang. Ya, kan memang Captain pertukaran siklus kehidupannya kan, tapi Bapak Ibu jangan khawatir. Kita yang penting Bapak Ibu mau terbuka aja sekarang, kita bisa belajar bersama-sama dan memperbaiki, ya. Nah, kita akan belajar sedikit Bapak Ibu, perubahan apa aja sih yang ada pada anak-anak kita yang remaja. Pertama, ada perubahan fisik. Perubahan fisik ini sudah jelas, pidan agak endang, makin rambut tegel, ya. Sudah ada banyak perubahan fisik yang bisa kita lihat dari kasat mata. Tetapi ini yang harus Bapak Ibu waspadai. Ketika putra-putri Bapak Ibu sudah memasuki fase remaja, mereka sudah memiliki perubahan fisik yang paling signifikan berkaitan dengan kematangan reproduksi. Ya. Sehingga kalau putra-putri Bapak Ibu sampun iki mulai ngelirik-ngelirik lawan jenis, ya, betunangan, Bapak Ibu sudah harus hati-hati dan waspada. Sekarang saya nanya, Bapak Ibu kalau anaknya pacaran boleh atau tidak? Gimana Pak? Oke, kalau menurut Bapak di depan, anak SMP belum boleh pacaran. Kalau yang lain Bapak Ibu gimana? Setuju anaknya pacaran atau tidak? Kalau anaknya masih SMP terus pacaran, Bapak Ibu setuju nggak? Tidak. Jadi Bapak Ibu usia berapa pacaran? Beda. Kalau kita kasih mereka izin pacaran, jangan harap mereka akan pacaran seperti style kita zaman dulu nih, masih lelehan, kata Bapak Ibu, ya. Enggak Bapak Ibu, anak-anak SMP sekarang pacaran mereka sangat vulgar. Dan mereka tahu aturan, tetapi nggak mau ngikutin aturan itu. Sehingga kalau Bapak Ibu sudah mulai lihat anaknya, lihat chat sambil senyum-senyum gitu ya, kayak merona wajahnya, harus pelan-pelan Bapak Ibu mulai tanyakan, kan sebuah kelas tunangan, orang tunangannya main jadi captain, maksudnya kasih tahu, resikonya kita kasih tahu, ya. Kalau anak SMP berpacaran dan tanpa pengawasan orang tua, mereka sangat berisiko mengalami pernikahan dini. Mohon maaf Bapak Ibu, di wilayah utara angka pernikahan dini sangat tinggi. Kok sudah belajar? Oke, anaknya ikut ya Pak ya? Ya, ikut 100%. Ikut 100%. Di bawah. Kita lihat anaknya mana? Ini anaknya cantik sekali loh. Suka sama lawan jenis, wajar dan normal suka dengan lawan jenis. Tetapi fokusnya jangan dibawa ke sana. Fokusnya dibawa ke aktivitas sekolah. Suka dengan lawan jenis kan bukan harus menjadi pacar. Nah, begitu juga dengan adik-adik. Adik-adik, kalau adik-adik mengikuti perasaan, emosi, pacaran, apalagi yang cewek-cewek ada yang menggoda, bilang dia sayang sama adik-adik yang perempuan, jangan percaya. Karena laki-laki di usia remaja, mereka belum paham cinta sepenuhnya itu seperti apa. Ya. Begitu juga yang laki-laki, kalau lihat ada temennya yang cantik, jangan langsung agresif diri menjadi. Buat dulu diri menjadi berkualitas, biar nggak nanti mau ngasih hadiah ke pacar, nangis-nangis dulu minta uang sama orang tuanya, kan malu. Ya, di tahapan perkembangan emosi yang sangat tidak stabil. Ya, ini tidak dipengaruhi oleh anak itu sifatnya nakal dan
lain sebagainya, bukan Bapak Ibu, tetapi karena memang ada perkembangan otak yang optimal di bagian emosi yang akhirnya membuat anak-anak kita lebih banyak mengandalkan emosi daripada berpikir logis mereka. Ya. Nah, secara sosial Bapak Ibu, nah ini dia Bapak Ibu. Tadi saya juga dibantu sama Ibu Ratna, katanya adik-adik ini sukanya pulang malam-malam ya. Yang cowok-cowok ya, suka pulang malam-malam. Kalau ngobrol apa nih Bapak biasanya? Hah? Nggak tahu kalau Bapak biasanya anaknya ngobrol apa Pak? Tanya sekolah dapat pelajaran apa? Oh, dapat pelajaran apa? Kalau Bapak ngobrol sama anaknya, nanyain apa Pak? Udah boleh Pak, udah balik katanya. Ya tahu ya Pak ya, tapi itu penting biar kita bisa jaga ya. Setuju? Oh, kasih waktu Ibu. Oke. Nah, ubah cara kita bertanya kepada anak-anak. Contoh, ketika anak kita di rumah, kita nanyain ada PR ada tugas apa, engkau bisa di sekolah, bosan Bapak Ibu. Itu ibaratnya seperti Bapak Ibu datang dari kerja ditanyain, Pak engkau bisa ngajak bosan di kantor. Mankes cuma Bapak mankes. Kita nggak enak juga ditanyain. Coba deh, kita ganti pertanyaannya dengan hal-hal yang menyenangkan. Mainan, mungkin bisa lihat tipe-tipe yang membanja, mungkin pasti mereka akan jauh interest dan tertarik untuk berbicara dibandingkan kita menanyakan hal-hal yang bentuknya sangat formalitas seperti itu ya. Contoh nih Bapak Ibu ya, misalnya nih anaknya Bapak Ibu kan mau rapotan, terus nilai raportnya tenaga gedung nilai pokoknya les sudah bang betul semua HP semua motor semua tetap jelek nilainya sampai dipanggil sama guru. Gimana responnya Pak Ibu sebagai orang tua? Ya jawab. Ya Pak silakan. Keluarga yang ini kan, keluarga kecil yang kan mempersalahkan masalah nilai. Kebetulan yang mulai SD sampai SMA runner up kan. Paling berapa yang penting masuk internet ke depan, yang pun dewasa pasti tahu dia. Terima kasih Bapak. Yang lain ada masukan lagi? Berarti nggak apa-apa yang kalau nilainya udah bagus ya Pak ya? Nggak apa-apa. Nah saya ubah sekarang topiknya. Misalnya nih, anaknya mencuri di sekolah. Nah, Bang Facebook sudah dikasih banyak bekal, kasih uang cukup, dibekali cukup, tapi dapat laporan dari guru kalau anaknya mencuri uang teman beberapa kali. Gimana responnya Pak Ibu? Ya jawab boleh. Silakan. Kebetulan tadi saya mikir, kadang kasus pencurian harus dicarikan security. Harus dicarikan security. Oke, ya. Demi keamanan di wilayah sekolah. Oke. Kalau memang terbukti anaknya mencuri, bisa diberikan sanksi. Oke, bisa diberikan sanksi. Ya. Nah, kalau kita Atau sebagai orang diskorsing tua, lah 1 minggu. gimana Pak? Diskorsing 1 minggu, dimaafkan dari sekolah 1 minggu. Oh, senang anaknya diskorsing. Anak-anak sekarang SMP kalau diskorsing 1 minggu, dia langsung ini. Yes. Tuh Pak. Ya. Ketika kita mendapati anak kita memiliki masalah yang padahal sebenarnya sudah kita tutupi tapi dia tetap bermasalah, sebagai orang tua secara alamiah pasti ada perasaan kecewa, benar ya? Ada perasaan sedih yang akhirnya membuat kita mengeluarkan kadang-kadang kata-kata kebun binatang ya Pak Ibu ya, yang akhirnya membuat kita mengeluarkan kata-kata yang tidak enak didengar oleh anak. Kalau anak kita sedang menghadapi sesuatu masalah atau berperilaku yang tidak baik, kita marahin atau kita pukul atau kita diemin, kira-kira berubah nggak perilakunya Pak? Kalaupun berubah palingan 1 hari aja, benar nggak? Kalau anak kita melakukan kesalahan dan kita kasih nasihat tidak ada perubahan, berarti anak kita belum menyadari apa yang dia lakukan. Padahal fungsi dari komunikasi dengan anak itu adalah membantu anak untuk sadar dengan apa yang dia lakukan. Sehingga Bapak Ibu orang tua di sini
penting sekali ngasih konsekuensi ke anak. Tidak hanya tentang marahin, tidak hanya tentang membatasi fasilitas dan lain sebagainya. Kalau anak kita nilainya tidak bagus, ya kita harus tegas ngasih konsekuensi, misalkan penggunaan HP-nya dibatasi karena menurut kita karena HP anaknya nggak fokus belajar gitu ya. Tapi untuk berbicara itu yang perlu kita atur adalah bagaimana kita atur nada bicara kita, intonasi bicara kita, sehingga anak-anak tidak terlukai hatinya. Karena Bapak Ibu, ketika kita marah sama anak, yang membuat anak sedih itu bukan karena penyesalan atas perbuatannya Bapak Ibu, tapi karena dengar kata-kata orang tuanya, karena dengar nada orang tuanya. Misalnya kita bilang, ini bos dari kurang kongkong gitu ya. Jadi itu yang disedihin sama anak, bukan karena perbuatannya. Sadar dengan perbuatannya, kita harus ajak ngobrol. Ini kan pemandangannya bagus ya Bapak Ibu. Ayo Bapak ngobrol sebentar sambil cari. Sekarang sini, biar Bapak Ibu di sini belajar ya. Yuk. Kalau Bapak Ibu mau membangun hubungan yang sehat dengan anak laki-lakinya dan anak laki-lakinya merasa aman, nyaman dengan Bapak Ibu sebagai orang tua, sering-sering ketika ajak ngobrol dipegang di bagian sini Bapak Ibu. Ada ya, di sini. Bisa ditolak. Ya. Walaupun ini kelihatan sentuhan biasa, tetapi bisa membuat dia merasa sangat nyaman. Ya. Lalu kalau anak perempuan gimana? Kalau anak perempuan sering-sering dipegang di sini. Ya. Kalau misalnya sama ibunya boleh sering-sering dipegang di bagian kepalanya dilus-lus seperti itu. Ayo coba sekarang dipraktekkan kepada anak-anak kita, tetapi dengan batasan atau aturan yang jelas. Contoh misalnya, anaknya Bapak Ibu bilang gini sama Bapak Ibu, Pak, kalau ada ulang tahun timpal Pak, kalau timpal lejep, bapaknya bilang, Nana, jawaban mulai petang. Akhirnya sempeng kan Bapak Ibu. Karena kan gak dikasih pulang malam sama Pak ya. Pagi dia pulang kan, terus dimarahin besoknya. Kok semengan udah kan katanya nggak boleh pulang malam, jadi saya pulang pagi. Tidak tepat itu Bapak Ibu. Selama anak yang bersekolah di SMP Negeri Gabenang. Kebetulan yang punya 3 anak, ketiga-tiganya sudah lulus di SMP Negeri Gabenang dan sekarang masih ada 1 yang kelas 8. Nah, kendala yang kami dapatkan bukan di sepanjang perjalanan ini karena perkembangan zaman yang dipilih lagi itu sudah disampaikan tadi banyak ada dari orang tua menyampaikan kendala HP juga. Karena ada HP itu sekian persen anak itu fokus di HP. Terus terang ini di rumah juga, nah memang beberapa jam itu bisa kita bisa bicara, menyampaikan apa yang dia dapat di sekolah dan apa yang bisa saya sampaikan untuk dikasih ke anaknya juga. Nah kebetulan jarak daripada sekolah ke rumah yang dari banyak pohon kebetulan jauh. Kemungkinan kan kalau sepeda motor terjadi sesuatu di jalan kita tahu. Dan itu yang menjadi kendala. Mungkin sekarang ini di SMP juga sudah yang sharing sama ibu kepala sekolah, berguru sudah juga menerapkan sistem pembelajaran yang efektif atau menangkal hal-hal yang kemungkinan akan menjadi negatif. Itu sudah ibu di guru dan guru di sekolah sudah menjalankan. Dia juga orang tua di rumah juga sudah mewanti-wanti untuk anaknya, karena seperti yang saya sampaikan perkembangan zaman sekarang itu dibilang masih muda, masih anak-anak, tapi karena perkembangan zaman dan adanya perkembangan zaman ini, kebetulan anak itu sudah merasa punya rasa seperti tadi yang disampaikan ibu di muka, ada punya pacar, dan kemungkinan itu pasti bu, tapi bukan pacar seperti ya serius, cuma seperti ada pendekatan. Kalau tidak ada rasa itu salah juga, karena kan ada laki perempuan itu punya rasa bu. Tapi kita sebagai orang tua tetap mengawasi perkembangan anak itu
semoga anak itu tidak mencari hubungan itu terlalu jauh karena dia masih di bawah umur. Seperti tadi, kalau di bawah umur sudah mencari kasih dan terjadi sampai terjadi hal yang artinya hamil, itu luar biasa akibatnya. Karena bulan yang sebenarnya kalau tidak saat itu pernikahan tidak bisa terjadi. Secara dinas tidak akan bisa dilanjutkan karena masih di umur. Jalan satu-satunya itu harus ke pengadilan, itu berat sekali. Mungkin orang tua di sini tidak sampai langsung. Kalau bisa, jadi kan kalau bisa diizinkan lebih awal karena itu kan akibatnya luar biasa untuk anak-anak itu depannya. Saya juga sampaikan kepada ibu-ibu di sini, semoga SMP juga datang ke depan menjadi sekolah yang favorit yang baik dan tidak akan terjadi lagi hal-hal yang tidak kita inginkan ke depannya. Nah, pengalaman yang terjadi yang 2 hari yang lalu semoga tidak terulang lagi.